Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lina Oktavia, Novia Eka Safitri, dan Hanif Manarudin akan presentasikan hasil diskusi kami tentang scientific approach dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu metode pembelajaran, pendekatan menggunakan scientific approach, model cooperative learning, dan metode diskusi. Media dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran yaitu materi dalam presentasi PowerPoint dan video perkenalan. Alat yang digunakan yaitu LCD proyektor dan laptop. Sumber pembelajaran yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014, Bahasa Inggris, When English Rings the Bell. SMP atau MTS kelas 7. Dan yang kedua, video YouTube. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran akan dibacakan oleh Hanif Manarudin. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini estimasi waktunya yaitu 10 menit. Untuk yang pertama, mempersiapkan psikis dan fisik dengan melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa atau menghayati ajaran agama untuk memulai pelajaran. Kemudian, memeriksa kehadiran peserta didik. Kedua, menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran yang berkaitan dengan rasa ingin tahu. Ketiga, menyampaikan garis besar materi yang akan disajikan dalam pembelajaran secara singkat. Dan yang keempat, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu inti dari pembelajaran. Estimasi waktunya yaitu 55 menit. Untuk yang pertama berkaitan dengan kegiatan mengamati ya. Nomor 1 yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk membaca teks terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Kedua, peserta didik mengidentifikasi berbagai informasi yang terdapat dalam teks terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan cara menjawab pertanyaan pemahaman. Kemudian yang ketiga, dengan bimbingan dan arahan guru, peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri teks terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri yang berhubungan dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian kedua yaitu berkaitan dengan kegiatan menaya, yaitu dengan bimbingan dan arahan guru, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya mengenai teks terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Yang selanjutnya adalah mengeksplorasi. Yang pertama, peserta didik membaca contoh lain berkaitan dengan teks terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Kemudian yang kedua, peserta didik membuat teks terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Selanjutnya adalah mengasosiasi. Yang pertama, dalam kerja kelompok terbimbing, peserta didik menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Kemudian yang kedua, peserta didik menyimpulkan hasil analisis mengenai fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Kemudian yang ketiga, peserta didik melakukan perbaikan terhadap teks terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Dan yang keempat, peserta didik meminta feedback dari guru dan teman mengenai hal yang disampaikan dalam kerja kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Di sini peserta didik mempresentasikan hasil teks terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Langkah terakhir adalah penutup. Untuk alokasi waktu sekitar 15 menit. Yang pertama, peserta didik dan guru menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari secara bersama.
Kemudian yang kedua, guru memberikan tugas di rumah untuk membaca materi yang akan disajikan pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, kami pikir sekian presentasi dari kami. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.